Ini anak-anak kok bisa dapetin imajinasi seperti itu? Chris Wu akan menggunakan metode yang sama dari casting seorang wanita terkemuka. Ada salah satu teman aku yang namanya BTS itu anti banget guys. Tapi setelah mendengarkan bagaimana lagu Hey yo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Tolong dong komen di bawah ya, apakah kalian sakit, galau, atau gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan sehingga untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang of course pasti sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak jadi K-popers yang kudet, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari fanfictionnya NCT yang makin merajalela ya. Dan ini juga ngebuat para penggemar itu menjadi sangat resah banget. RPS atau karakter Real Person Slash merupakan fanfiction yang berfokus pada hubungan romantis dan juga sudah ke arah dewasa untuk karakter sesama jenis. Dan ini ngebuat para penggemar itu menjadi khawatir tentang idol tersebut. Nah, hal ini dikarenakan semakin banyaknya RPS yang diunggah melalui situs komunitas yang gak hanya meresahkan penggemar, namun juga meresahkan pengguna lainnya. Melalui konten-konten tersebut berisikan kisah hubungan intim dalam bentuk hubungan wik-wik yang dilakukan sesama member dari NCT. Netizen yang mengunggah tangkapan layar dari RPS tersebut mengatakan bahwa fanfiction tersebut dibagikan melalui ruang obrolan dan mengatakan bahwa harus ada pemeriksaan terhadap ruang obrolan tersebut. Banyak juga dari netizen yang mengatakan bahwa RPS yang telah diberitakan di televisi tersebut harus mendapatkan investigasi dari polisi. Yang lainnya juga takutkan bahwa member NCT melihat berbagai fanfiction yang diunggah di ruang publik. Well, ini sebenarnya sangat meresahkan banget ya guys. Bukan meresahkan saja, tapi sudah sangat meresahkan. Bayangin, para member NCT dijadikan karakternya juga sangat wow banget ya. Masa para member NCT-nya dijadikan sebagai pasangan gitu. Dan nggak cuma jadi pasangan aja, mereka di sini bahkan diceritakan kayak melakukan hubungan wik-wik kayak gitu. Jadi hal ini yang membuat para penggemar itu menjadi sangat khawatir banget. Dan untuk informasi aja ya, mengenai Real Person Slash itu sudah banyak banget yang emang agak resah gitu. Bukan hanya penggemar saja, tapi udah banyak banget selebriti K-pop atau idol K-pop itu juga resah dengan yang namanya Real Person Slash. Karena mereka itu ngerasa seolah-olah kayak bener-bener ada gitu di dalam cerita tersebut. Jadi mereka juga kemarin kebanyakan ngajakin yang lain untuk nandatangani petisi supaya Real Person Slash ini dapat segera diberhentikan, alias tidak ada lagi yang dapat membuat yang namanya Real Person Slash. Maybe kalau kalian ngebuat cerita it's okay, tapi kalau ceritanya udah kayak gini emang udah kelewatan banget sih, udah parah banget menurut aku. Apalagi ya khusus untuk di Indonesia, seperti yang aku lihat sendiri, yang ngebuat fanfiction adalah anak-anak yang masih di bawah umur gitu. Fanfictionnya bukan cerita biasa aja, tapi fanfictionnya emang sudah ngarah ke wik-wik kayak gitu. Jadi ini yang ngebuat kita juga sebagai pembaca itu kayak ngerasa aneh juga gitu. Ini anak-anak kok bisa dapetin imajinasi seperti itu? Apa yang sudah dilakukan selama ini? Cukup penasaran ya guys. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini ngebuat kita juga menjadi penggemar sangat sedih. Itu kabarnya dari Doyoung Treasure, yang mana Doyoung Treasure baru-baru ini dikabarkan positif COVID-19. Salah satu member dari Treasure telah dikonfirmasi positif COVID-19. Nah, para wakilan dari agensi mengatakan anggota Treasure Doyoung dikonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 13 Juli. Semua anggota dan staf lain kecuali Doyoung dinyatakan negatif. Tidak ada kasus tambahan yang dikonfirmasi, tetapi anggota dan staf berencana untuk melakukan isolasi mandiri. Doyoung pertama kali dikonfirmasi positif tes COVID-19 melalui self-diagnosis kit jelang syuting CF pada tanggal 12. Sebagai tanggapan, semua member dan staf segera menghentikan jadwal yang telah dijadwalkan. Perwakilan agensi kemudian berbagi, kami dengan cepat dan akurat membagikan informasi yang relevan dengan pihak berwenang dan mengambil tindakan pencegahan yang kuat dengan pedoman otoritas karantina. Kami akan terus mendukung kesehatan artis dan anggota staf kami. Jika ada perubahan di masa depan, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Wah, cukup sedih dan juga khawatir sih melihat kondisi dari Doyoung sekarang yang dinyatakan COVID-19. Ya, kalau kita berbicara mengenai COVID-19, memang untuk sekarang ini penyebarannya juga ya seperti yang kalian lihat itu sudah banyak banget yang terjangkit kayak gitu. Selain di Korea yang telah melakukan yang namanya PPKM alias kembali menerapkan physical social distancing, di Indonesia juga demikian. Kalian sudah melihat bahwa di sini juga diterapkan yang namanya PPKM. Aduh, cukup sedih juga sih. Dan kita juga bertanya-tanya, kapan sih COVID-19 ini segera berakhir? Dari tahun lalu sampai menjelang tahun baru, ini belum juga berakhir. Cukup sedih juga ya guys.
Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Kali ini datanya dari Brave Girl. Jadi salah satu member dari Brave Girls itu dikritik dikarenakan gerakannya yang dianggap terlalu berlebihan. Seperti apakah gerakan yang dilakukan? Nah, Brave Girls itu telah menjadi it girl selama beberapa bulan terakhir, dan mereka juga terus-menerus menjadi berita utama dan memecahkan rekor dengan popularitas baru mereka. Nah, Brave Girls juga telah menjadi model dukungan untuk berbagai merek, dan grup ini juga telah muncul di setiap program variety show yang terkenal di Korea Selatan. Sayangnya sejumlah ketenaran juga datang dengan jumlah peluang yang sama untuk dicermati. Pada episode terbaru dari Brave Girls Never Know, program View Sense, para anggota tampil mengenakan kostum konyol untuk bermain game dan menyanyikan beberapa lagu untuk pemirsa. Namun ada satu bagian tertentu yang menjadi perbincangan warga net, menjadi berita utama untuk tindakan yang dianggap terlalu berlebihan oleh beberapa netizen Korea Selatan. Jadi selama segmen bernyanyi dari acara tersebut, pembawa acara Byosen mulai memberitahu para anggota bahwa tidak ada hadiah untuk lagu terakhir, tetapi mereka dapat memiliki kesempatan untuk mencuri hadiah dari member lain. Pada pengumuman mendadak inilah Yujong mengungkapkan kegembiraannya dengan berdiri dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan yang maju mundur. Jadi gerakan Yujong mengejutkan Minyoung yang tidak mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan member tersebut. Dia menertawakannya dan mencoba menyensor Yujong, tetapi kamera sudah menangkap semuanya. Sementara ini semua dilakukan sebagai lelucon saja. Beberapa netizen Korea menganggap tindakan Yujong sebagai hal yang terlalu berlebihan. Bertanya-tanya apakah energinya yang tinggi telah diambil terlalu jauh untuk kali ini. Namun ratusan netizen Korea lainnya juga menganggap bahwa tindakan dari member tersebut adalah something yang imut dan juga lucu. Jadi banyak kok yang ngebela Yujong dari kritikan yang tidak beralasan. Well guys, tadi kalian sudah melihat gerakan dari si Yujong. Jadi gerakannya kayak gini. Yups, I don't know apa yang dipikirkan oleh orang lain, tapi menurut aku gerakan yang dilakukan oleh Yujong itu kayak biasa aja. Dia mungkin kayak excited gitu, makanya melakukan gerakan seperti itu. I think there's no problem ya. Kan itu juga acaranya yang have fun gitu ya. Sesuai lah dengan konsep acaranya, bener nggak? Acaranya juga untuk have fun. Jadi kalau dia have fun kayak gitu ya, it's okay. Nah, kalau kalian sendiri melihat Yujong melakukan seperti ini bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, sekarang kok nggak bisa stop ya. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari Chris Wu, yang mana Chris Wu ini itu dianggap kayak melakukan yang namanya ghosting. Dan kalian tahu nggak guys, dia itu kayak nge-ghosting anak-anak di bawah umur katanya guys. Wah kok bisa ya. Berikut adalah cerita selengkapnya. Nanti kalian nilai ya. Chris Wu Yifan menjadi pusat kontroversi yang melibatkan beberapa wanita dalam 2 bulan terakhir. Semuanya berawal dari rumor kencan karena bocoran foto pengawasan dia menonton film bersama dengan seorang gadis yang telah dibantah oleh agensi dan dijelaskan sebagai group outing bersama dengan teman-teman. Namun ia segera menjadi sasaran tuduhan dari teman-teman seorang mahasiswa berusia 18 tahun bernama Do Meiju, yang mereka katakan bahwa Chris berkencan dan juga telah mengghosting. Selebgram yang bernama Xiang Yunji juga dikabarkan berkencan dengannya, mengatakan bahwa dia dan Chris tertarik dan mengenal satu sama lain. Tetapi itu bukan hubungan yang memalukan seperti yang telah dispekulasikan oleh netizen. Dengan klaim oleh gadis yang berbeda yang menyebabkan kegemparan, pihak Chris dengan cepat menanggapi pemberitahuan hukuman legal dikeluarkan pada tanggal 3 Juni terhadap pernyataan yang tidak akurat yang dibuat oleh para pengguna sosial media. Namun hal-hal tidak berakhir di sana nih guys. Pada tanggal 8 Juli, Do Meiju membuat tuduhan baru dalam sebuah postingan panjang yang ditulis di situs microblogging Cina Weibo. Dia berkata, setelah mengalami cyberbullying dan ancaman, saya masih merasa sulit untuk menerima setelah mengetahui fakta. Kamu mencintai banyak gadis pada saat yang sama, dan aku, Do Meiju, hanyalah satu-satunya. Do Meiju mengungkapkan bahwa dia ini telah didiagnosis mengalami depresi dan juga kecemasan, dan bahkan berpikir untuk bunuh setelah semua intimidasi online dalam sebulan terakhir. Dia mengatakan terlalu banyak orang yang telah menunjukkan buktinya bahwa Wu telah berselingkuh. Dia berkata, kamu punya nomor WeChat yang ditunjukkan untuk kami gadis-gadis di bawah umur. Namun, dia mengungkapkan bahwa akun WeChat Weibo atau Chris dan dugaan perantara telah dinonaktifkan. Dia berkata, untuk alasan privasi, saya tidak akan menyebutkan nama gadis-gadis di bawah umur yang juga terluka. Do Meiju mengatakan bahwa dia juga mendengar dari wanita lain yang mana wanita ini juga punya pengalaman yang sama dengannya, dan dia juga telah memberikan bukti screenshot yang mengklaim bahwa Chris Wu akan menggunakan metode yang sama dari casting seorang wanita terkemuka di musik video dan menandatangani pendatang baru ke studio sebagai alasan untuk mengundang gadis-gadis di bawah umur untuk bermain game, minum, dan membuat mereka mabuk. Dia diduga akan membujuk mereka untuk berkencan dengan kata-kata manis, dan di sisi lain dia akan memiliki foto-foto gadis
gadis di pesta minum untuk dipilih orang seolah-olah mereka barang dagangan. Dia mengatakan dia tidak memiliki alasan untuk menggunakan tindakan ilegal untuk menarik perhatian, tetapi harus berbicara atas nama gadis di bawah umur. Dia berkata, "Semoga orang bisa membuka mata, jangan tertipu oleh orang yang sempurna, tapi lihat faktanya." Menghadapi tuduhan serius seperti itu, studio dari Kris Wu bertepuk tangan dengan pernyataan keras. Mereka mengatakan bahwa mereka juga terkejut bahwa tidak ada dasar dari upaya untuk menciptakan buzz dan menarik perhatian. Mereka sangat mengutuk sensasionalisme yang disengaja dan juga fitnah jahat. Mereka telah mempercayakan seorang pengacara untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan kasus. Mereka juga membagikan pernyataan dari firma hukum Beijing Xinchuan terhadap pengguna Weibo Domeizu yang telah menerbitkan sejumlah besar pernyataan palsu tentang Wu Yifan dan memberikan pesan pribadi Weibo dan percakapan WeChat dari staf Wu Yifan palsu yang telah merusaknya secara serius. Dan pada tanggal 9 Juli, Domeizu juga menulis postingan lain yang mengatakan bahwa yang mereka inginkan hanyalah permintaan maaf sederhana. Ia mengatakan sedang bersiap untuk mengajukan kasus ke polisi dan akan secara aktif bekerja sama dengan mereka untuk mengetahui identitas pemilik akun Weibo dan WeChat yang diduga. Selain itu, dia juga telah mencek polisi dan juga People's Daily. Jadi People Daily ini merupakan koran resmi dari Cina. Kita tunggu aja deh bagaimana kelanjutannya ya. Untuk sekarang aku sih no comment ya. Siapa yang salah, siapa yang benar, biarlah pengadilan yang memutuskan. Karena aku bukan hakim, jadi nggak bisa menghakimi dengan mudah mengenai permasalahan ini. Karena aku juga nggak tahu detailnya kayak gimana sih. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir kali ini. Datanya dari kritikus yang telah meminta BTS untuk comeback ke jalurnya sendiri. Popularitas BTS di kancah internasional setahun belakangan ini terus melonjak naik dengan lagu unggulan mereka. Mulai dari Dynamite, Butter, hingga yang terbaru adalah Permission to Dance. Lagu-lagu dengan lirik penuh berbahasa Inggris tersebut berhasil membuat berbagai penghargaan yang didapatkan oleh BTS. Namun, rumus dari ketiga lagu ini adalah komentar panjang dari kritikus musik Korea Selatan bernama Jong Min Jae. Jong Min Jae menuturkan bahwa lagu bernada ceria serta lirik berbahasa Inggris BTS tersebut yang familiar untuk mereka yang aktif berbahasa Inggris serta warga Amerika Serikat. Melalui Twitternya, Min Jae-jung mengatakan, meski melelahkan mendengarkan 3 lagu-lagu yang mengikuti formula hit song dalam 1 tahun, lagu ini sendiri merupakan lagu yang terbaik dari ketiganya. Lebih mudah masuk telinga dan melodinya juga cukup menawan. Kritikus ini juga menambahkan bahwa BTS sudah cukup sukses mendarat di Billboard dan berharap mereka comeback dengan gaya bermusik yang tegas seperti sebelumnya. Namun pernyataan Jong Min Jong berbanding terbalik dengan komentar netizen Korea yang memahami maksud dari kritikus musik itu. Banyak dari mereka yang tidak bosan dengan 3 lagu terakhir BTS serta mengatakan dengan adanya 3 lagu itu, banyak orang yang menjadi penggemar BTS dan mulai mendengarkan lagu Korea mereka. Well, kalian sudah melihat bagaimana penjelasan dari si kritikus. Intinya dia itu pengen supaya BTS ini comeback ke jalur mereka sendiri. Mungkin dia itu pengen ya ngelihat BTS ini ngerilis lagu berbahasa Korea kembali. Sebenarnya nggak salah sih, karena setiap orang itu emang punya keinginan tersendiri. Dan menurut aku kritikan yang dia berikan juga it's okay sih. Ya, wajar banget sih. Jadi ya setiap orang emang punya keinginan tersendiri gitu. Kalian juga punya keinginan, ini juga punya keinginan. Intinya semua orang punya keinginan. Tapi untuk BTS, akhir-akhir ini emang sih aku suka banget sama lagu mereka yang ketiganya pakai berbahasa Inggris. Sudah banyak banget yang ngefans sama mereka. Bahkan ya, ada salah satu teman aku, dia awalnya kayak anti banget ya sama yang namanya BTS, itu anti banget guys. Tapi setelah mendengarkan bagaimana lagu bahasa Inggris dari BTS ini, dia itu mulai kayak suka sih. Jadi lagu-lagu BTS itu mulai masuk ke telinganya dia gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Intinya yang terbaik ya buat BTS, dan semoga harapan BTS untuk masuk ke Grammy alias menang di Grammy itu dapat terwujud suatu saat nanti. Fighting pokoknya buat BTS dan juga para ARMY. Oke guys, berita tentang BTS tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Annyeong. Kamsahamnida.